Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, terutama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan atas nikmat Islam, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita, menjadikan kita selalu istiqomah di atas Islam dan di atas iman hingga kematian mendatangi kita semuanya. Dan salah satu upaya serta usaha kita dalam menjaga keimanan ini adalah berusaha untuk istiqomah hadir di majelis ilmu. Disinilah tempat di mana kita saling nasihat menasihati, kita saling mengingatkan, kita saling memotivasi dan bersama-sama belajar memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bila ini kita pertahankan sampai kematian mendatangi kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam dan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebuah nasihat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu nasihat yang terbaik bagi kita, peringatan yang terbaik bagi kita adalah nasihat tentang kematian. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu bab yang sangat spesial yaitu bab tentang babu al-iktsaru min a'malis shalihat fi awakhiril umr, yaitu bab tentang memperbanyak amal-amal soleh terutama di akhir kehidupan, memperbanyak amal soleh di usia lanjut. Maka di sana beliau mencantumkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihan dari kitab Riyadhus Shalihin adalah setiap babnya diawali dengan ayat-ayat Al-Quran, lalu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah hadis atau sebuah kitab yang cukup lengkap, cukup bagus sekali. Maka beliau menulis firman Allah dalam surat Fatir, surat 35 ayat 37. Surat 35 sebelum surat Yasin, ayat 37. Allah berfirman, wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fama lidh-dhalimina min nasir. Pembahasan tentang ayat ini pernah kita bahas juga di sini. Namun ini saya kutip kembali sebagai prolog, bahwasanya orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka berteriak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dikeluarkan dari neraka. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna
wahai Tuhan kami, tolong kami keluarkan dari neraka ini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami kalau dikembalikan ke dunia, dikeluarkan dari neraka, kami berjanji akan beramal dengan amal yang berbeda. Kami akan berubah. Kami akan hijrah istilahnya. Beda dengan amal kami yang dulu. Tapi Allah menolak permintaan mereka dengan menyatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Bukankah dulu sudah aku panjangkan umur kalian, dan bukankah telah aku datangkan untuk kalian an-nadhir, memberi peringatan. Maka salah satu tafsir menjelaskan tentang kata an-nadhir adalah al-mautu haulakum, kematian di sekitar kalian. Bukankah dulu waktu di dunia kata Allah, wahai penduduk neraka, kamu gak bisa kembali ke dunia. Kami dulu sudah diberi umur, diberi waktu, diberi kesempatan untuk berpikir, untuk belajar, tapi itu kamu sia-sia. Dan juga ditambah ada pemberi peringatan. Salah satu peringatan yang datang dari Allah adalah ketika adanya kematian di sekitar kita, terutama kematian dari orang-orang yang berusia hampir sama dengan kita atau di bawah kita. Kalau yang meninggal itu orang tua kita, mungkin kita berpikir wajar sudah tua. Tapi kalau yang meninggal itu teman sekelas, teman kuliah, biasanya kita terenyah. Teman baik saya, usianya sama dengan saya, sudah lebih duluan, mungkin sebentar lagi saya. Ini adalah alarm peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada teman kita, saudara kita, apalagi orang yang lebih muda dari kita dan kita kenal, lalu meninggal. Ini adalah alarm peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebentar lagi juga akan menyusul. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak ada nasihat yang terbaik kecuali kematian. Kafa bil mauti mudzakiran, cukuplah kematian sebagai nasihat bagi kita semua. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini ada dua hal yang ingin kami bahas dan kami sampaikan. Yang pertama tentang misteri kematian itu sendiri. Yang kedua, ada 3 perkara yang pasti akan dialami seseorang di alam kubur. Yang pertama, misteri kematian. Yang kedua, ada 3 perkara yang akan dialami oleh semua penghuni kubur, walaupun nanti ada sedikit pengecualian. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa mengingat kematian adalah bagian dari ibadah. Jadi pilihan bagi kita dalam ibadah itu banyak. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, membaca Al-Quran atau sedekah, termasuk diam-diam kita merenung mengingat-ingat tentang kematian. Ini adalah jenis ibadah dan itu berpahala. Kenapa berpahala? Karena itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau diperintahkan dan kita laksanakan, bisa jadi hukumnya wajib atau minimal sunnah, maka kita dapat pahala. Bukan kalau Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikraha bimiladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Perintahnya adalah perbanyak. Ini adalah kata perintah. Perbanyaklah. Maka siapa yang memperbanyak mengingat kematian, berarti dia melakukan perintah Allah dan Rasulnya, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau demikian, maka kita harus memperpendek angan-angan kita. Suatu hari Rasulullah SAW pernah membuat sebuah kotak segi 4 di atas tanah. Metode pengajaran beliau SAW bukan hanya dengan sistem audio saja atau dengan model audio, dengan suara beliau dan ucapan beliau, tapi juga dengan metode visual.
atau dua-duanya, audio visual. Karena saat itu belum ada proyektor di zaman Nabi SAW dan juga kondisi darurat, tidak ada papan tulis seperti sekarang, ada spidol, snowman dan lain-lain. Maka bisanya saat itu adalah Rasulullah menggambar di atas tanah dengan ranting-ranting pohon. Beliau menggambar sebuah ruang bangun, apa ya istilahnya? Langsung namanya ruang yang bangun ini, membentuk segi empat atau segi panjang, lebar, segi empat. Kemudian setelah itu beliau membuat garis dari sisi sebelah kiri sini, sisi kirinya saya, ke arah kanan. Di tengah-tengah kotak, di tengah-tengah segi empat itu, di tengah-tengahnya garis, lalu melewati kotak tersebut. Kemudian di antara garis itu, di atas dan di bawahnya dibuat garis-garis pendek. Di bawahnya juga garis pendek. Ya ada apa? Ya gambarannya segi empat ya. Seperti handphone ini garis empat, kemudian Rasulullah menggaris panjang. Kemudian ada garis-garis pendek, ya di antara garis yang panjang tadi. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kotak ini, segi empat ini adalah batas usia manusia, lahir sampai meninggalnya dalam satu kotak. Sementara garis lurus yang ada di tengah-tengah dan melampaui ruang tersebut panjang, itu adalah angan-angan manusia. Dan garis-garis yang kecil-kecil di atas dan di bawah itu adalah musibah dan ujian. Bila seorang hamba luput dari satu garis, satu musibah, dia akan tertimpa musibah berikutnya. Inilah isinya dunia, ujian, musibah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang yang memiliki angan-angan yang sangat panjang sekali, tapi itu dibatasi dengan kematian. Berapa banyak orang yang merencanakan masa depan di dunia ini, tapi belum kesampaian. Cita-cita nanti kalau saya pensiun, kalau saya tua, saya ingin punya kebun, kemudian punya uang pensiunan, anak-anak sudah pada besar, dapat pasangan yang baik, kerjanya mapan, kemudian saya pelihara ayam, pelihara burung, pelihara dan sebagainya. Ya, tiap hari inginnya ke masjid, ya, kemudian main burung, ya, dan apalagi mungkin ya, menanam pohon dan sebagainya. Orang banyak yang punya cita-cita atau angan-angan paling tidak. Tapi ada yang kesampaian, ada juga yang tidak. Dan berapa banyak orang yang angan-angannya panjang sekali, sementara umurnya begitu pendek dan lebih putus. Apa yang dia cita-citakan belum diraih, apa yang dia kumpulkan akan ditinggalkan, itulah kematian. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, yang perlu penekanan di sini adalah kematian itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menolak kematian atau memajukan dan menundanya. Siapapun dia, sehebat apapun, sebanyak apapun uangnya, tidak ada yang bisa menolak kematian. Bahkan menolak sakit yang sederhana saja dia tidak mau. Saya punya salah satu teman di mana saya ngisi kajian di rumah beliau. Beliau seorang kepala pelni. Pelni itu kapal ya, kepala di Jawa Timur. Beliau kepala dan juga punya bisnis, yaitu punya beberapa kapal untuk mengangkut kontainer. Yang jelas kaya raya. Kemudian saya datang ke rumahnya, di sekalian memang luar biasa, rumahnya bagus, mobilnya juga beberapa, ada Alphard di antaranya. Dan kalau yang ngaji itu biasanya hadir sampai 700 orang. Cuman saya ditawari, Ustaz Hermanto maunya berapa orang? Saya 50 aja, lebih baik sedikit. Biasanya sampai 700 Ustaz, tidak apa-apa 50-an orang saja. Kemudian waktu saya datangi, sedang sakit gigi yang parah, bengkak, tidak bisa ngomong. Sama teman-temannya bilang, kan sudah saya bilang cari dokter terbaik yang ada. Sudah dicari dokter terbaik, termahal, dengan obat-obatan yang mahal, tapi sakit gigi nggak sembuh-sembuh. Padahal duitnya MM. Itu baru sakit Pak ya.
maka uang tidak berkuasa. Kalau Allah menghendaki sakit ya sakit, sampai seminggu 2 minggu masih bengkak, tidak bisa ngomong. Itu artinya manusia tidak punya kuasa. Apalagi kematian tepat, waktunya sangat tepat. Jadi malaikat pencabut nyawa, yaitu malakul maut dalam surat As-Sajdah, malakul maut ya, di dalam Al-Quran atau dalam hadis disebutnya cuma malakul maut. Kita dari kecil diajari nama-nama malaikat, diantaranya malaikat Israel. Sebenarnya itu diambil dari Israiliyat, dari Bani Israel, nama Israel. Yang saya ketahui yang tercantum di dalam Al-Quran nama malaikat, ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ini ada. Jibril, Mikail terutama juga terdapat dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril wa Mikail," dan seterusnya. Ada kalimat Jibril dan Mikail. Israfil, kemudian dalam hadis Nabi ada malaikat Munkar dan Nakir, kemudian ada malaikat Malik. Ini yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis. Adapun malaikat Israel, ini namanya dari Israiliyat, dalam Al-Quran atau dalam hadis disebut malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa atau malaikat kematian. Adapun Raqib dan Atid ini adalah dua sifat dari para malaikat, bukan nama malaikat. Dua sifat malaikat. Raqib selalu mengawasi, Atid tidak pernah absen. Ini adalah sifat. Memang ada dua malaikat di kiri dan di kanan kita, kanan kiri kita, dan memiliki sifat yaitu Raqibun Atid. Ya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan kita kecuali dicatat oleh malaikat yang selalu mengawasi dan selalu hadir, tidak pernah absen. Jadi sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya malaikat ini mencatat amal manusia dan selalu mengawasi, tidak pernah sedikit pun teledor. Bahkan tidak pernah ada yang absen. Oh, hari ini surat dokter nggak datang malaikatnya, SDR dan absen, apalagi alfa. Termasuk disiplin sekali yaitu malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Tidak akan pernah meleset walaupun 1 detik kematian seseorang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa ditunda. Persis waktunya, ini luar biasa, sangat-sangat disiplin. Tidak pernah ada satu keterangan riwayat bahwa malaikat maut suatu ketika teledor kebablasan, harusnya diwafatkan asar kok baru maghrib dicabut nyawanya, tidak ada, pasti tepat. Ini memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu ditegasi Bapak Ibu jemaah sekalian, bahwa semua yang bernyawa, semua yang pernah hidup, siapapun termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, pasti akan mengalami kematian. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa berjiwa akan merasakan kematian. Termasuk Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman dalam surat 39 ayat 30, Az-Zumar ayat 30. Az-Zumar ayat 30. Allah berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semuanya akan mati. Maka kalau mati itu bisa dilobi atau ada dispensasi, ada keringanan, mestinya orang yang paling dekat dan paling dicintai oleh Allah dapat kelonggaran, tidak meninggal. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ini apabila ada sebagian dari kaum muslimin yang masih percaya bahwa Zulkarnain masih hidup dan juga Nabi Khidir masih hidup, tentu membutuhkan dalil. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa Zulkarnain ataupun Nabi Khidir hidup selamanya sampai hari kiamat? Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan itu. Ya, kalau memang tidak kelihatan dan itu sudah di masa lalu, di zaman Nabi Musa, ya, kemudian tidak ada keterangan dalam Al-Quran atau dalam hadis, kecuali kalau Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan bahwa
masih hidup dan sekarang sedang berkelana di mana. Karena Allah menyatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan menjadi mayit, akan meninggal, dan mereka pun akan meninggal. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kematian ini bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana hamba tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk menolaknya, memajukan maupun menundanya. Bahkan orang yang bunuh diri sekalipun, kalau belum waktunya, buktinya banyak orang bunuh diri yang gagal. Ada orang bertanya, bukankah yang mencabut nyawa itu Allah Subhanahu wa taala yang mewakilkan kepada malakul maut? Tapi bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Seolah dialah yang membunuh dirinya sendiri. Itu sebabnya saja, dia mati dengan sebab dia membunuh dirinya sendiri. Tapi faktanya kalau memang belum waktunya, maka belum meninggal. Banyak kisah orang yang tidak bunuh diri tapi gagal, akhirnya nggak mengulangi lagi. Ada orang minum baygon, kemudian ketahuan sama suaminya, seorang wanita minum baygon ketahuan suaminya, lalu segera dibawa ke rumah sakit, diobati, dikeluarkan racunnya, akhirnya siuman, sembuh. Setelah itu kapok, udah nggak bunuh diri lagi, ternyata baygon itu gak enak. Ada juga orang yang mau bunuh diri, menabrakkan dirinya pada kereta api. Tapi kalau Allah takdirkan tidak meninggal, bisa pernah satu kejadian, jadi tabrak kereta api yang terputus kakinya sampai terlontar, tapi orangnya tidak meninggal. Hanya kakinya saja yang putus, dan orangnya terlempar, tidak meninggal dunia. Sehingga tidak bisa dipastikan bahwa kalau seseorang membunuh dirinya pasti mati. Tidak bisa. Banyak kejadian yang bunuh diri kemudian gagal dan tidak jadi mati. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, satu lagi ayat yang menegaskan bahwa setiap orang, setiap yang bernyawa akan meninggal, yaitu dalam surat Al-Anbiya surat 21 ayat 34-35. Allah berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mutta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami tidak akan, kata Allah, Allah sendiri yang menginformasikan, kami tidak akan menjadikan abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Rasulullah Muhammad SAW. Kami tidak akan menjadikan hidup abadi seorang manusia pun sebelum engkau, wahai Rasulullah Muhammad SAW. Maka jika kamu saja, wahai Muhammad, kata Allah, mati atau meninggal, maka apakah mereka akan kekal selain Rasulullah SAW? Jadi ini penegasan dari Allah bahwa Allah tidak akan pernah menjadikan di antara manusia ada yang hidupnya kekal. Semuanya akan mati, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ujian bagi kita bisa berupa keburukan maupun kebaikan, semua ujian. Saat kita diberi sakit itu ujian, saat diberi sehat juga ujian. Saat kita banyak duit dan tidak punya duit, dua-duanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang lulus ujian ketika diberikan sakit dan tidak lulus ketika diberi sehat. Dengan kesehatan dia menjadi orang yang banyak penyimpangan. Dengan sehat justru orang ini sewu banyak tingkah, banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika uangnya enggak ada atau sedikit, orang ini kalem, ya, rendah hati, ya, tawadu. Tapi begitu duitnya banyak, jadi sombong, ya, kemudian jadi dunia, jadi pelit, banyak hura-hura, banyak menghabiskan waktu sia-sia. Berarti tidak lulus, dia diuji dengan kesenangan. Jadi
Sama Pak, kalau kita nasib kita, kalau kita ditakdirkan sedang sakit ya ujian, kalau diberi kesehatan juga ujian. Kalau banyak duit ujian, tidak punya duit juga ujian. Di saat kita mendapatkan kelapangan, ini adalah ujian. Di saat mendapat kesempitan, ini juga ujian. Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kematian yang pasti, maka secara asal kita pastinya tidak suka. Setiap orang secara naluri pasti berlari dari kematian. Siapapun. Kalau ada orang mengatakan buktinya orang bunuh diri, dia malah mencari mati. Dia sebenarnya bukan berani mati, tapi tidak berani hidup, terpaksa. Dia bukan berani menghadapi kematian, tapi sudah putus asa karena dia sudah tidak berani menghadapi kehidupan ini. Jadi sebenarnya bukan karena dia berani, justru orang ini sangat penakut. Oh, dengan kehidupan saja dia takut, apalagi dengan kematian. Tapi kenapa dia lakukan? Karena sudah mentok, sudah putus asa. Nauzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Karena tidak jaminan orang-orang yang menurut kita sepintas hanya orang baik, tapi akhir kehidupannya kadang-kadang tidak sesuai dugaan. Ada salah satu teman cerita di Sidoarjo juga, seorang developer yang merencanakan akan membangun perumahan yang Islami. Promonya setiap RT akan ada satu ustadz. Wah, kayak gitu. Di Sidoarjo Pak, di daerah Lingkar Timur. Satu RT satu ustadz, sehingga banyak orang beli tanah kapling mau dibangun perumahan yang Islami. Berbondong-bondong orang. Tapi setelah kaplingan ini banyak dibeli orang, ternyata pemerintah memutuskan ini kawasan tidak boleh dibangun perumahan, tapi ini kawasan industri. Nah, yang punya ini Pak, orangnya sudah ngaji, jenggotnya panjang, sudah ngaji, sudah rajin sholat. Tapi dengan kejadian itu, dia numpuk banyak utang, kemudian tuntutan dari istrinya yang menuntut belanja sebulan 24 juta di antara. Itu kisahnya seperti itu dari teman. Sampai akhirnya suatu hari temukan gantung diri. Padahal orangnya Pak sudah sepintas banyak orang soleh, orang yang paham, tapi karena sudah mentok, sudah menghadapi istrinya, menghadapi penagih utang, menghadapi polemik perumahan tadi dan lain-lain, tidak kuat. Akhirnya endingnya bunuh diri. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kematian yang su'ul khotimah, buruk di akhirnya, dan kita berharap mendapatkan husnul khotimah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 kejadian di dalam atau di alam kubur yang akan dialami oleh setiap orang, termasuk kita. Dan ini yang harus kita antisipasi, kita siap. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, bahwasanya alam kubur itu sangat gelap. Alam kubur itu sangat gelap. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya persingkat hadisnya, cukup panjang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ada seorang wanita hitam biasa membersihkan masjid, bagian nyapu Masjid Nabawi, tanpa disuruh oleh Rasulullah. Rajin orang wanita ini nyapu masjid setiap hari begitu. Wanita hitam dan secara status sosial dianggap rendah, sehingga orang memandangnya remeh. Padahal punya amal yang mulia, yaitu rajin membersihkan masjid. Suatu ketika wanita ini meninggal, tapi para sahabat tidak bercerita kepada Rasulullah SAW karena dianggap mungkin tidak penting. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana wanita hitam yang biasanya nyapu masjid? Saya sering ketemu sama dia.
Kata para sahabat, sudah meninggal barusan wahai Rasulullah SAW dan sudah dimakamkan. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak menceritakannya kepadaku? Ya, coba tunjukkan kuburannya di mana. Tunjukkan kepada Rasulullah SAW, dan beliau melaksanakan sholat jenazah. Dan ini termasuk bagian dari sunnah. Jadi sholat jenazah itu pilihannya yang pertama adalah sholat langsung ya di depan jenazah, seperti yang bisa kita lakukan. Semakin banyak yang sholati semakin bagus. Yang kedua, kalau tidak sempat, artinya keburu dimakamkan, boleh sesaat setelah dimakamkan sholat di atas kuburnya sebagaimana sholat jenazahnya, sebagaimana yang diatur Rasulullah dalam hadis ini, riwayat Bukhari Muslim. Asal bukan sholat jenazah yang sudah 50 tahun sholat tidak, yang baru saja. Hadisnya begitu. Orang-orang yang ketinggalan belum melaksanakan sholat jenazah boleh menyusuri kuburan kalau itu baru saja di hari itu. Ini yang kedua. Yang pertama langsung. Yang ketiga, disunnahkan melaksanakan sholat jenazah yang disebut sholat ghaib. Namun ini tidak rutin dilaksanakan Rasulullah, hanya pernah beliau melakukannya, yaitu ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Dan ini jauh lokasinya dari Madinah. Bahkan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, namun beriman kepada beliau. Dan beliau mendapat berita bahwa Raja Najasyi meninggal dunia, maka beliau melaksanakan sholat jenazah dari kejauhan, yang kita kenal dengan istilah sholat ghaib. Hanya orang yang punya pengaruh, seorang tokoh besar, tidak untuk semua orang. Jadi kita tidak menolak 100% adanya sholat ghaib, tapi juga bukan dimutlakan setiap orang yang meninggal dimanapun kita sholat. Tidak. Ya. Ini pendapat yang lebih kuat. Ini adalah masalah fikih yang persilahkan ada pendapat lain yang berbeda. Walaupun ada sebagian dari saudara kita yang rutin melaksanakannya, biasanya selesai sholat Jumat. Di kampung saya di Jawa Barat itu selesai sholat Jumat mesti sholat ghaib berjamaah untuk kesimpulan sholat subuh sunat. Nah, maka pendapat ini namanya pendapat. Namun yang dilakukan Rasulullah adalah ketika tokoh yang meninggal barulah beliau melaksanakan sholat ghaib ini, di mana beliau lokasinya jauh dari yang meninggal. Nah, kembali kepada hadis bahwa Rasulullah bertanya, di mana wanita yang biasanya aku masjid yang berkulit hitam? Kata para sahabat, sudah meninggal tadi wahai Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, kenapa nggak bilang-bilang kalau meninggal? Maka tunjukkan kuburnya. Lalu Rasulullah mendatangi kubur dan beliau sholat jenazah di atas kuburan wanita yang berkulit hitam tersebut. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah itu selesai sholat, Rasulullah bersabda, Inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiru lahum bi sholati alaihi. Sesungguhnya kuburan ini, atau bila mengatakan sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinarinya bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka. Jadi penjelasannya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, secara asal, dan ini akan dialami oleh siapapun, bahkan seorang wanita tadi yang salihah tentunya, orang yang rajin yang ke masjid, akan menghadapi situasi dalam kubur yang penuh dengan kegelapan. Walaupun setelah itu Allah akan meneranginya bagi orang-orang yang beriman, tapi ada fase di mana seseorang masuk alam kubur dalam kegelapan, dan itu yang akan kita alami sendirian dalam kegelapan. Saat kita meninggal dunia, ini adalah kejadian yang dahsyat dalam kehidupan seorang manusia. Kita sering mengalami hal-hal besar ya Pak dalam kehidupan ini, kegoncangan-kegoncangan, tapi yang paling besar, pengalaman paling besar yang dialami seorang manusia adalah kematian. Karena itu adalah akhir dari kehidupannya dan awal dari kehidupan akhirat. Kematian adalah gerbang atau pintu alam akhirat yang harus dilalui. Dan itu tentunya bagi kita sebagai manusia itu kejadian besar Pak meninggal. Yang mana pastinya hanya satu kali pengalaman itu.
Dan hari ini saat kita sekarang berkumpul di sini belum mengalaminya. Maka yang ada dalam benak seorang yang akan meninggal dunia itu adalah dua perkara. Yang pertama, rasa takut menghadapi kehidupan setelah itu. Terus setelah mati ini saya kayaknya dia sadar akan menghadapi kematian. Karena setiap orang yang akan meninggal dunia, maka di hadapannya akan turun malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak dan duduk di hadapannya. Dan setelah itu ada malaikat maut di samping kepalanya. Dan orang yang akan meninggalnya sadar betul. Dia tahu, walaupun kita melihatnya megang-megang atau mungkin merem, tapi dia merasakan, akan melihat itu. Yang ada dalam benak orang yang akan meninggal dunia itu adalah yang pertama al-khauf, takut. Setelah ini saya mati, ini malaikat-malaikat sudah datang. Nasib saya bagaimana ya di alam kubur nanti? Nasib saya di alam akhirat bagaimana? Ada rasa khawatir, ada rasa takut tentang masa depannya itu di alam akhirat. Yang kedua yaitu rasa sedih. Masih dia ingat, saya punya keluarga, saya punya istri, punya suami, ada anak-anak, ada cucu, saya punya rumah ini, di belakang ada tamannya, ini ada mobil, ada semuanya akan ditinggalkan dan ada rasa sedih di situ. Ada perasaan sedih. Tapi bagi orang-orang yang istiqomah, Allah akan berikan hiburan dan itu akan menyembuhkan rasa takut dan sedih saat akan meninggal dunia. Sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kami beriman, lalu istiqomah di atas iman, istiqomah di atas ketaatan, maka saat menjelang wafatnya, di saat sakratul maut, akan Allah utus malaikat-malaikat khusus yang menghibur orang ini. Malaikat itu mengatakan, Allah takhafu, kamu tidak usah takut, kamu yang tenang, tidak usah khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembira dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Kamu gak usah takut, kamu meninggal dunia, justru kamu sedang menuju tempat yang layak, yang lebih baik, yaitu surganya Allah. Di dunia kamu banyak kesulitan, nanti setelah ini masuk surga gak ada kesulitan, tenang. Apapun yang kamu minta di sana akan Allah berikan. Satu pemukiman yang sangat istimewa dan sempurna, penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Jadi kamu gak usah takut. Wala tahzanu, tidak usah sedih. Kamu akan meninggalkan istrimu, suamimu, anak-anakmu. Nanti kalau mereka soleh akan ketemu lagi di sana. Tenang saja. Bahkan para laki-laki akan ditambah nanti di sana istrinya. Kalau sekarang punya istri satu, nanti akan ketemu kalau sama-sama soleh dan solehanya. Dan akan ditambahkan 2 bidadari. Jadi tidak usah khawatir, kata malaikat begitu. Dihibur. Yang menghibur bukan siapa-siapa, malaikat. Nah, maka tentu seseorang saat meninggal dunia itu secara manusiawi pasti ada perasaan takut, khawatir, dan juga sedih. Dan itu akan dihilangkan bagi orang-orang yang istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasul mengatakan sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan. Artinya kita akan mengalami fase, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah meninggal dunia gelap di alam kubur. Namun setelah itu Allah akan terangi kuburan orang-orang yang beriman dengan seterang-terangnya sehingga dia tidak merasa takut lagi. Sudahlah sendirian, jauh dari siapa-siapa, dalam kegelapan pasti tidak nyaman. Tapi Allah berikan kenyamanan. Tapi akan mengalami fase di mana kita mendapatkan kegelapan di alam kubur. Yang kedua, ini yang pasti akan dialami setiap dari kita adalah himpitan dari kuburan. Di dalam hadis yang diriwayatkan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih, hadis ini dari Ibnu Umar. Ada satu kisah di mana Rasulullah
menceritakan tentang kondisi Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini seorang pemimpin di Madinah. Dengan sebab beliau, ketika beliau masuk Islam sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah belum hijrah, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Maka salah satu orang yang paling menentang dakwah Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'adz, karena beliau pemimpin Madinah waktu itu. Namun karena Allah kasih hidayah, dia masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, beliau mengumpulkan satu kampung. Seluruh kampung dikumpulkan, beliau berpidato di hadapan rakyatnya. Beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang saya? Siapa saya ini? Maka serempak rakyatnya bilang, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah orang yang paling utama, engkau adalah orang yang paling istimewa, dan sebagainya. Dipuji oleh rakyat. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, mulai detik ini tidak ada hubungan saya dengan kalian sama sekali, kecuali kalau kalian beriman kepada Allah, kalian menyatakan masuk Islam, mengikuti agamanya Rasulullah Muhammad SAW. Maka serempak satu kampung masuk Islam semuanya karena pemimpinnya masuk Islam. Inilah salah satu kelebihan Sa'ad bin Mu'adz. Pada tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, di mana Madinah dikepung 10.000 pasukan musuh. Saat situasi yang mencekam, sangat genting, di mana kaum muslimin membuat parit, ya, di area yang terbuka buatkan parit sehingga tidak bisa dilompati oleh kuda-kuda musuh. Namun namanya dikepung 10.000 pasukan besar, itu situasinya sangat kritis dan mencekam, bahkan tentunya suplai logistik sangat kurang sampai banyak yang kelaparan, sampai Rasulullah SAW mengikat perut beliau dengan batu diikatkan di perut beliau karena saking laparnya, tidak ada yang dimakan. Dan para wanita serta anak-anak ditaruh di sebuah benteng supaya aman, sehingga para suami, para laki-lakinya menjaga parit berperang. Namun ternyata pengkhianatan dari dalam oleh Bani Quraidah, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Mereka berkhianat, mengganggu para wanita dan anak-anak kaum muslimin, sehingga konsentrasi kaum muslimin jadi pecah. Bisa dibayangkan Pak, orang itu sehebat-hebatnya dan berani perang, tapi kalau anak istrinya diganggu, kepikiran, jadi gak tenang. Namun Allah berikan pertolongan, pasukan Ahzab itu hanya bubar, kocar kacir, pulang kampung, tinggallah Yahudi Bani Quraidah yang tersisa. Maka didatangi oleh Rasulullah dan para sahabat, dikepunglah kampung Bani Quraidah ini. Akhirnya mereka menyerah, dan akhirnya keputusan untuk eksekusinya atau hukumannya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz oleh Rasulullah SAW. Maka Sa'ad bin Mu'adz memutuskan bahwa seluruh laki-laki dewasanya harus dihukum mati. Saat itu beliau sedang terluka parah akibat perang Ahzab tadi. Setelah memutuskan perkara di mana laki-laki Yahudi Bani Quraidah semuanya dihukum pancung, yang anak-anak dan wanitanya ditawan karena pengkhianatan yang sangat besar itu. Maka beberapa saat kemudian Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia dan dimakamkan, Rasulullah bersabda, beliau menyatakan, hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsyu wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikat. Laqad damma dammatan thumma farraja anhu. Ketika Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, kata Rasulullah, bergetar arasnya, singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Sa'ad bin Mu'adz, bergetar arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan dibuka pintu-pintu langit, disambut oleh 70.000 malaikat. Ruhnya disambut oleh 70.000 malaikat. Dan sungguh dia dihimpit, dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian Allah longgarkan. Sa'ad bin Mu'adz yang mulia, arasnya aja bergetar, malaikat menyambutnya begitu banyak. Itu saja dihimpit oleh kuburnya, apalagi itu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah kematian kita masuk alam kubur. Yang pertama akan dipenuhi kegelapan walaupun nantinya terang. Yang kedua akan dihimpit oleh kuburan, tetap kita merasakan himpitannya. Setelah itu akan dilamakan mudah-mudahan.
Ini yang kedua. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap orang baik muslim maupun non muslim akan diuji dengan 3 pertanyaan di alam kubur, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Bara bin Azib. Dan dalam hadis yang lain, malaikat munkar dan nakir ini, yang malaikat munkar itu berwarna hitam legam, gelap, dan malaikat nakir berwarna biru badannya. Bisa dibayangkan Pak, sendirian, habis gelap, dihimpit, didatangi 2 makhluk yang tidak pernah kita kenal. Yang satunya hitam sekali dan sangat garang, yang satunya biru. Ya, kalau kita tidak diberi keteguhan oleh Allah, pasti mencerah ketemu 2 malaikat. Makanya sesaat setelah dimakamkan, kita disunnahkan dari Rasulullah untuk berdoa untuk si mayit sambil memegang tanah kuburan, kita berdoa, Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Ya Allah, teguhkan dia dengan qaul tsabit, kalimat la ilaha illallah. Teguhkan dia. Karena orang yang di dalam kubur sendirian didatangi 2 malaikat itu goncang. Ya, biasanya kalau di kampung-kampung orang itu mengatakan, bulan ojo berentem. Ono iku malaikat loro ya makhluk ya Allah. Kalimatnya barangkali seperti itu ketika ditalqinkan. Tapi Rasulullah menunjukkan, doakan saudaramu dengan doa Allahumma tsabbithu bil qauli tsabit. Ya Allah, teguhkanlah saudara saya. Ketika didatangi 2 malaikat ini yang berwarna hitam legam dan biru yang satu. Pasti kalau tidak ditolong Allah, tidak diteguhkan hatinya, nggak tatap kita menghadapi malaikat. Dan orang-orang beriman yang waktu di dunia begitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam, akan bisa menjawab dengan mudah, Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, agama saya Islam, selesai. Maka ini yang akan dialami oleh setiap orang, termasuk orang-orang non-muslim, semua yang ditanya. Ada pengecualian, yaitu orang-orang yang mati syahid, maka mereka lah secara khusus dapat fasilitas tanpa adanya ujian. Tidak didatangi 2 malaikat ini. Rasulullah menyatakan, kafa bi barakatis suyufi fawqa ru'usihim fitnatan. Orang yang meninggal di medan perang membela agama Allah, sudah cukup kilatan pedang di atas kepala mereka sebagai ujiannya. Mereka sudah teruji. Sudah cukup peluru yang menembus kepalanya, peluru yang menembus dadanya, atau ledakan bom yang menghancurkan badannya, itu sudah lulus dia. Dia mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, sudah lulus ujiannya, nggak perlu diuji lagi. Itu orang-orang yang mati syahid di medan perang. Selain orang-orang mati syahid, semuanya akan diuji, ditanyai oleh 2 malaikat munkar dan nakir. Yang bisa menjawab lalu akan diperintahkan adalah hamparkan hamparan dari surga, permadani dari surga di alam kuburnya. Luaskan kuburnya sejauh mata memandang, jauh luaskan. Kemudian akan datang seorang yang berwajah bagus, kemudian berpakaian rapi dan bersih dan wangi. Lalu kita akan bertanya, Anda siapa? Saya adalah perwujudan dari amal-amalmu waktu di dunia. Aku akan menemani kamu sampai datangnya hari kiamat. Akan ditemani. Dan dalam satu ayat dijelaskan bahwa orang beriman setelah itu akan seolah-olah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah datang teman tadi lalu tidur, seolah-olah ada yang tungguin tidur, tertidur di alam kubur sampai datangnya kiamat. Barulah setelah terjadi kiamat, kemudian ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali seperti orang yang baru sadar dari bangunnya atau dari siuman dari pingsan. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian sebuah nasihat khususnya bagi saya dan tentunya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa itu semua bukan dongeng, bukan hoax, tapi ini adalah berita dari Allah dan dari Rasulullah SAW, yang semuanya adalah informasi penting, informasi gaib yang kita yakini kebenarannya dan betul-betul akan kita alami. Maka sering-seringlah kita mengingat kematian dan jangan terlalu panjang dalam berangan-angan, karena sebentar lagi kita akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita, diteguhkan iman Islam kita, diberikan husnul khatimah, kemudian diberi cahaya di alam kubur, diluaskan kubur kita, dan juga diberikan kemudahan serta lulus dalam ujian
pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.